Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, Ansor Media Ranting Jogol kembali hadir. Kali ini akan mengupas tuntas apa sih itu Koperasi Gemanusa Kecamatan Cilengok Kabupaten Banyumas yang menjadi koperasi favorit kita semua, khususnya Nahdien. Dan di hadapan kita semua sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, yang juga sekaligus Ketua Koperasi Gemanusa Kecamatan Cilengok Kabupaten Banyumas, Bapak Surip. Bapak Surip, gimana kabar? Alhamdulillah. Ini kan banyak pertanyaan dari masyarakat yang sebagian mungkin belum tahu apa itu sebenarnya Koperasi Gemanusa. Mungkin ada sedikit penjelasan tentang apa sih itu Koperasi Gemanusa. Oke, intinya Koperasi Gemanusa ya secara umum sama dengan koperasi yang lain. Cuma Koperasi Gemanusa itu adalah koperasi yang didirikan atau dimotori oleh sahabat-sahabat Ansor dan MPC pada tahun 2008. Sehingga namanya Gemanusa, sebenarnya itu kependekan. Gemanusa adalah Gerakan Ekonomi Masyarakat Sahabat Ansor NU dan Sahabat Ansor. Jadi di situ jelas menggunakan nama Gemanusa, Gerakan Ekonomi Masyarakat NU dan Sahabat Ansor. Intinya dari koperasi itu adalah dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Apabila ada pembelanjaan atau pinjaman, itu dalam 1 tahun itu akan dimunculkan rekapannya, katakanlah dalam bahasa koperasi itu neraca. Neraca nanti muncul jumlah pendapatan 1 tahun itu berapa, jumlah pembiayaan dalam 1 tahun berapa, itu nanti muncul istilah SHU, sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha ini adalah salah satunya kembali kepada anggota. Yang jelas itu nanti dari keuntungan itu dibagi yang 15%. 5% itu untuk Ansor Kecamatan, 5% adalah untuk MBC NU, 5% Banom NU selain Ansor. Berarti di situ bisa Muslimat, bisa IPNU, bisa IPPNU, bisa Fatayat berdasarkan peran serta keaktifan mengelola atau membesarkan KSU Gemanusa. Itu secara sekilas tentang koperasi, pengertian koperasi dan juga Gemanusa itu sendiri. Berarti ini didirikan sejak kapan sih ya Pak ya? Sejak tahun 2008 sebenarnya sudah lama ya? Lama, cuma sudah punya kantor sendiri, milik sendiri itu adalah sejak tahun 2020 kemarin, 2019 lah, pas awal pandemi. Awal pandemi, alhamdulillah sudah mempunyai kantor sendiri. Sebelumnya awal menggunakan kantor MPC, awal berdiri tahun 2008 sampai tahun berapa, ngontrak di rumahnya Haji Nudin. Terakhir kemarin adalah sekitar 2 tahun di Gedung Muslimat
anak cabang Cilongok baru 2020 ke sini adalah sudah menggunakan kantor sendiri. Ya, kemudian sebenarnya latar belakang didirikannya koperasi kemanusiaan itu sebenarnya apa? Latar belakang didirikannya koperasi karena asas koperasi itu kan untuk mensejahterakan anggota. Awal bergeraknya itu dalam bidang simpan pinjam. Dari kami pengurus-pengurus Ansor pada waktu itu tahun 2008, banyak saudara-saudara kami yang menjadi pedagang itu banyak pinjam ke pihak luar lah, katakanlah ada pihak yang meminjami tapi justru jasanya itu sangat besar, sehingga Ansor waktu itu ingin mengambil peran ya dipinjami dengan jasa yang jauh lebih kecil daripada yang mereka pinjam. Itu adalah awal mula untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar secara umum. Pertama itu melalui simpan pinjam karena melihat keprihatinan kita pada pedagang-pedagang yang ada di pasar atau di sekitar sekolahan atau khususnya di daerah Cilongok ini, sehingga muncul keprihatinan membentuk koperasi. Kemudian untuk tujuan tadi bisa dibahas mungkin ya, tujuan singkat mungkin ya. Ya intinya ya ingin mensejahterakan anggota lah, tujuan koperasi kan seperti itu. Terus untuk pihak pencetus adanya koperasi kemanusiaan ini dari mana ini Pak? Ya program kerja dari PAC GP Ansor pada tahun 2008 kebetulan saya sendiri itu adalah waktu itu ketuanya, sekretaris Pak Wiwin dan Pak Tajus, sehingga pada waktu itu salah satu program kerjanya membentuk koperasi, sehingga dibentuklah rapat setelah rapat bulanan ditindaklanjuti rapat khusus panitia, pada waktu itu kurang lebihnya 7 orang atau berapa di rumahnya Pak Danan, dan peresmiannya atau pembentukannya itu juga pertemuan rutin Rebo Kliwon, karena pada waktu itu pertemuan rutin Ansor itu adalah setiap Rabu Kliwon di rumahnya Bapak Ahmad Tontowi, itu adalah pada tahun 2008. Itu berarti resmi pembentukannya dihadiri oleh Dinas Koperasi itu di rumahnya Bapak Ahmad Tontowi. Untuk selanjutnya, untuk koperasi Gemanusa ini sudah sejauh mana Pak perkembangannya sampai saat ini? Ya alhamdulillah, awal mula berdiri koperasi Gemanusa itu cuma punya modal 8 juta. Sangat prihatin. Padahal waktu itu untuk proses pengajuan badan hukum saja harus ada deposit atau jaminan 20 juta. Sehingga mau tidak mau awal berdirinya koperasi modal 8 juta padahal harus mengurus badan hukum, sementara setelah menghadap ke notaris harus ada deposit 20 juta, sehingga kami pengurus waktu itu langsung pinjam ke pihak ketiga, ke perbankan 20 juta untuk sebagai jaminan. Alhamdulillah dari 8 juta pada tahun 2011 ada pembina dari KSU Gemanusa ini, Bapak Danan Setianto, pada waktu itu menjabat sebagai anggota dewan dari fraksi PKB, mengantarkan kami pengurus ke PKPRI mendapat pinjaman 300 juta itu awalnya. 300 juta padahal koperasi belum punya jaminan apa-apa. Memang pada waktu itu ya memang di akhirnya tadi 3 itu adalah jasa Pak Danan. Pokoknya ada apa-apanya adalah Pak Danan. Alhamdulillah uang 300 juta bisa lancar lunas, bahkan sekarang bisa dipercaya oleh bank pemerintah, bisa sampai dengan terakhir itu pinjaman sampai 1 miliar. Alhamdulillah semua sudah lunas. Sekarang malah pinjaman ke pihak ketiga atau ke perbankan itu malah kecil, paling di kisaran di bawah 200-an. Pada tahun berapa itu sampai 1 miliar. Alhamdulillah sekarang berarti pinjaman ke bank semakin kecil. Aset yang tadinya 8 juta sekarang itu adalah lebih dari 2 miliar. Alhamdulillah ini yang tadi kurun waktu yang memang lama, 2008 sampai 2021 berarti
13 tahun. Tapi 13 tahun merubah dari 8 juta sampai aset 2 miliar itu kan bukan hal yang mudah saya kira. Apalagi sekarang sudah terbukti ada pertokohan, insya Allah juga harga bisa lebih murah dengan yang lain. Karena di sini adalah untuk koperasi, umpama ada 1-2 barang mungkin dibandingkan lebih mahal dengan toko sebelah. Toh di akhir tahun ada penghitungan, gue baktine dagang setahun sepira, berapa keuntungannya. Nanti anggota kan tahu semua, bukan lain kalau kita belanja ke toko sebelah katakanlah, keuntungan berapa kan tidak pernah tahu. Utang ke bank perbankan, misalkan jasanya lebih kecil daripada koperasi, tapi kan setiap tahun tidak pernah tahu itu bank rugi atau untungnya untuk apa, tidak tahu. Tapi kalau koperasi jelas, setiap tahun ada rapat anggota, di situ adalah menjelaskan keuntungan dalam 1 tahun. Jadi tidak ada istilah yang disembunyikan. Dalam RAT itu adalah merupakan forum tertinggi dari sebuah koperasi. Semua anggota yang hadir itu bisa menanyakan keuntungan. Misalkan kok tahun ini ditargetkan keuntungan 60 juta, ternyata 50 juta, itu juga bisa ditanyakan mengapa kok tidak sesuai dengan rencana. Itu adalah perkembangan koperasi dari 2008 sampai dengan 2021 secara sekilas. Nah, ini untuk mengenai sebenarnya pelayanan apa aja sih yang didapat di Koperasi Kemanusa untuk masyarakat luas? Ya, itu sebagai koperasi yang jelas, pertama yang namanya koperasi dari anggota oleh anggota untuk anggota. Kalau masyarakat sekitar sebelum menjadi anggota yang secara umum itu insya Allah harga barang di sini lebih murah. Tapi ada keuntungan tersendiri bagi anggota koperasi. Semakin besar koperasi mendapat untung, berarti ada SKU, ada uang yang dikembalikan ke anggota, itu adalah semakin besar pula. Apalagi di sini cara perhitungan sisa hasil usaha, kalau orang dagang bati inilah katakanlah, bati itu dibagi 2. Pertama, bati khususnya yang bagi simpan pinjam, 50% itu adalah dihitung dari jasa yang masuk. Dalam 1 tahun jasa yang masuk berapa, dia dalam 1 tahun memberikan jasa berapa, itu adalah sebagai perhitungan SKU, bati yang harus dikembalikan kepada anggota. Yang kedua yang tidak pinjam, ada lagi perhitungan keuntungan, termasuk nanti adalah perdagangan berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib yang ada di koperasi. Misalkan total simpanan pokok simpanan wajib KS Kemanusa 300 juta, dia baru mempunyai uang simpanan 1 juta, katakanlah simpanan pokok simpanan wajib 1 juta. Jadi pembaginya berarti 1 juta per 300 juta kali keuntungan. Nanti dia tahu, oh ya, saya berarti mendapat keuntungan atau bagi hasil atau bakti dari Kemanusa yang kembali kepada anggota, itu adalah jelas. Di situ ada angka-angkanya muncul seperti itu. Nah, ini kemudian siapa saja yang atau syarat apa saja sebenarnya untuk bisa menjadi anggota Koperasi Kemanusa? Syaratnya sangat mudah. Yang penting pertama fotokopi KTP, itu bisa kirim lewat WA. Yang kedua, kewajiban adalah memberikan simpanan pokok. Simpanan pokok cuma sekali 100.000, dan kewajiban selanjutnya adalah simpanan wajib 10.000 setiap bulan. Jadi misalkan bisa mengingat mikir 1 tahun sekalian, misalkan simpanan wajibnya berarti kan 120 dengan simpanan pokok 250 setahun sayem. Karena di sini simpanan wajib juga kecil, simpanan pokok juga kecil. Itu murni simpanan. Jadi suatu saat apabila keluar dari koperasi itu adalah bisa diambil namanya simpanan. Tapi selagi dia masih menjadi anggota memang tidak bisa diambil. Semakin besar simpanan pokok dan simpanan wajib, katakanlah anggota-anggota yang lama, walaupun sebulan 10.000, sebab lamanya kan menjadi agak banyak. Nah, itu yang berpengaruh terhadap pembagian SKU tadi yang dijelaskan di awal. Nah, kemudian untuk harapan ke depan dari pengurus Koperasi Kemanusa ini apa nih? Harapan-harapan? Ya, harapan minimal, karena ini adalah koperasinya Ansor, koperasinya NU, sehingga harapan yang pertama adalah bisa aktif menjadi anggota.
aktif anggota ya berarti minimal simpanan pokok, simpanan wajib itu bisa rutin. Dan yang lebih penting lagi, Ansor itu mestinya menjadi pemegang mayoritas lah katakanlah, karena didirikan oleh Ansor. Waktu itu juga didirikan rapat pengurus Ansor dari program kerja Departemen Ekonomi Ansor, sehingga Ansor jangan malah justru tertinggal di belakang, malah justru berperan di awal. Jangan sampai nanti yang lain sudah banyak sini malah Ansor sebagai penonton, malah lebih kok bisa ikut disit misalkan kan seperti itu. Padahal ini adalah koperasinya Ansor. Ya monggo selagi ada waktu main, tidak harus beli, tidak harus pinjam, tidak harus nabung. Yang penting sering berkunjung. Apabila sering berkunjung nanti kan minimal rasa memilikinya timbul. Jadi jangan sampai di operasi ini baru pendalan orang tahun 2014. Itu malah justru harapan kami dari pengurus. Ya karena ini milik Ansor, mari sering-sering dikunjungi, sengaja bermain nggak masalah, tidak harus beli. Atau di sini juga orang-orang Ansor yang menjadi pengurus KSU Kemanusiaan. Nah ini saya lihat-lihat ini kayaknya udah mulai sangat komplit ini ya Pak ya, barang-barang yang disediakan di Koperasi Kemanusiaan. Ini sudah seperti apa ya, supermarket. Alhamdulillah Ya, ini. alhamdulillah ini memang spesialisnya perdagangan yang diperkuat nantinya adalah dari ATK dan baby shop keperluan ibu dan anak, sehingga alhamdulillah ini sudah mulai ya walaupun belum lengkap karena masih ada, insya Allah Sabtu besok sudah datang lagi pembelanjaan barang-barang, sehingga apa yang dibutuhkan dari masyarakat ya minimal lebih banyak terakomodir atau bisa memenuhi. Jadi apabila mau belanja ke sini tidak apa istilahnya menyesat lah harus tuku langka, ya mohon doa restunya saja. Semakin hari ini adalah semakin lengkap dan harga juga bisa lebih murah daripada yang lain, sehingga kesejahteraan memang bisa benar-benar dirasakan oleh kita sebagai warga NU, sebagai sahabat Ansor khususnya. Ini mulai buka jam 7 apa ya pagi Pak ya? Buka jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Itu adalah secara rutin. Kecuali pada hari Selasa itu adalah rapat rutin pengurus, itu biasanya sampai pukul 21. Jadi secara resmi itu adalah jam 8 sampai jam 6 sore. Bisa dibuka di Google Map sahabat-sahabat Ansor. Oh yang ketika Kemanusiaan Cilongok itu sudah muncul, monggo langsung barang-barang misalkan main ke sini foto bisa ikut mengupload di Google Map-nya itu di Kemanusiaan Cilongok, sehingga semakin hari semakin lengkap, juga bisa komen minimal penilaian lah dari sahabat Ansor, bisa memberikan penilaian ke KSU Kemanusiaan lewat Google Map itu juga bisa. Nah kemudian ini saya pernah dengar ada kegiatan rutin apa ya Pak? Istighosah apa itu ya? Itu setiap malam Rabu. Nah itu sabda maghrib, jadi maghrib sholat berjamaah, setelah sholat maghrib berjamaah itu langsung rotiban, rotibul hadat selesai, terusan baru dilanjutkan dengan rapat. Biasanya juga itu di samping pengurus juga terbuka untuk Ansor, untuk bisa bersama-sama munajat lah, kita mohon kepada Allah pertama supaya diberi keberkahan, yang penting itu adalah berkah dan juga kebesaran dari KSU Kemanusiaan ini. Nah, untuk yang terakhir mungkin ada tambahan untuk disampaikan kepada masyarakat atau sahabat-sahabat di luar sana. Oh ya, harapan paling tidak harapan tadi walaupun sudah disampaikan, monggo kita besarkan kooperasinya sahabat Ansor dan NU ini sebagai memang organisasi atau koperasi yang bisa dibanggakan oleh warga NU khususnya dan warga Kecamatan Cilongok secara umum. Minimal adalah sebagai anggota aktif, yang kedua adalah pembelajaran lewat KSU Kemanusiaan dan ikut mempublikasikan, paling tidak jadi semua pihak ikut mempublikasikan seolah-olah ini bukan inklusif hanya Ansor, tapi ini adalah milik umum, milik masyarakat luas, sehingga bisa semuanya masuk ke sini, tidak ada rekrut semuanya adalah pelayanannya adalah sama, cuma membedakan anggota dan bukan, itu adalah
pada SKU atau setiap akhir tahunnya perhitungannya. Kalau pelayanan secara umum adalah sama. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Surip ya selaku narasumber juga Ketua Koperasi Kemanusa Kecamatan Cilengsi Kabupaten Banyumas. Baiklah sahabat-sahabat dimanapun berada, barusan kita mengupas tuntas. Oh iya, tambahan sedikit. Oh, tambahan. Ya, mumpung kemutan. Badan hukum ini adalah skupnya kabupaten. Ya, jadi umpama pun nanti ada sahabat-sahabat di luar Cilongok ingin kerjasama dalam bidang perdagangan dan lain-lain, itu adalah memang badan hukum kita sebutnya skup kabupaten, tidak hanya terbatas di kecamatan Cilongok, itu sekitar tangan saja. Cukup, Pak? Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih untuk Bapak Surip yang sudah memberi penjelasan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Sebenarnya apa sih itu Koperasi Kemanusa? Nah, sahabat-sahabat, jangan lupa untuk simak yang belum menyimak atau tonton di channel resmi Ansor Media Kecogol, di channel Ansor Kecogol. Baiklah, untuk pembahasan topik hari ini cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.